Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Centerspores, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi rasa takut, cemas, dan overthinking. Nah, sebelumnya saya mau ajak kamu untuk join dalam webinar Unlimited Success, cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Di webinar ini kamu akan belajar tentang 5 langkah perubahan mewujudkan apa yang kamu inginkan, cara mengatasi rasa takut gagal, dan juga cara membangun support system meskipun kamu saat ini berada dalam lingkungan yang toksik. Kamu bisa join secara gratis di hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, jam 7:30 sampai 8:30 malam WIB, tapi slotnya terbatas, jadi pastikan kamu daftar sekarang juga. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke materi. Gimana cara mengatasi rasa takut, cemas, dan overthinking? Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari email dari Maria. Dia mengatakan bahwa tantangannya utamanya saat ini untuk mencapai goal adalah rasa takut, cemas, dan overthinking. Takut salah, cemas kalau nggak sesuai, setelah itu overthinking. Motivasi kadang berkurang, bahkan hilang untuk hal-hal yang aku kerjakan. Tapi sejauh ini, setelah dengar podcast kakak, lebih termotivasi sih, sangat bermanfaat dan merasa beruntung bisa nemuin podcast ini di Spotify. Thank you kak. Oke, jadi memang kita akan menjadi cemas gitu ya, ketika kalau kita punya mindset bahwa kita nggak boleh salah. Jadi ketika kita terlalu perfeksionis, kita menuntut bahwa kita harus sempurna, harus pasti berhasil, itu pasti kita akan jadi cemas dan overthinking. Kenapa? Karena salah ataupun gagal atau belum berhasil, itu adalah hal yang wajar dalam proses kita mencapai goal atau tujuan kita. Nggak mungkin ya, nggak ada nih orang sukses di dunia yang nggak pernah gagal. Pasti mereka ketika mau mencapai goalnya, dia pasti nemuin tantangan, gagal, salah ambil keputusan, dan lain-lainnya. Ya itu pasti, ya itu hal yang wajar. Tugas kita itu adalah menyadari bahwa salah atau gagal itu hal yang wajar. Yang penting kita belajar dari sana dan jadi jauh lebih baik untuk selanjutnya. Nah terus dari mana sih datangnya pola rasa takut gagal tadi ya? Kita jadi takut gagal, kita harus sempurna segala macam, itu munculnya dari mana sih? Kalau dari saya melihat prosesnya, ya sering terjadi karena dari pola asuh masa kecil. Seringkali orang tua kita itu menuntut kita bisa jadi sempurna. Nilai harus 100 semua misalnya, atau nggak boleh ada yang di bawah 90 dan lain-lainnya. Jadi harus benar, harus perfect, harus dapat nilai 100. Dan itu menumbuhkan rasa perfeksionis dalam diri kita. Dan kita menjadi cemas kalau kita tidak berhasil mencapai goal itu. Dan itu sangat sulit karena ibaratnya ya harus perfect, harus sempurna. Dan akhirnya itu terbawa sampai kita ketika kita besar, ketika kita dewasa. Masih ada dorongan-dorongan bahwa kita harus berhasil, harus 100% berhasil, nggak boleh ada gagal, nggak boleh ada salah, harus perfect. Sampai akhirnya kita malah nge-freeze, nggak ngapa-ngapain dan tidak mencapai apa-apa. Padahal kalau kita pikir-pikir, ada nggak usaha yang 100% misalnya langsung berhasil? Nggak ada gitu. Pasti mereka ada strugglingnya gitu. Orang misalnya jualan online, apakah hanya dengan sekali ngiklan misalnya di Facebook atau Instagram pasti langsung berhasil? Enggak. Di marketing ada yang namanya tes dan ukur. Dia ngetes iklan, dia ukur hasilnya gimana, dia improve selanjutnya. Tes lagi, ukur lagi, improve sampai akhirnya dia punya satu materi iklan yang sangat kuat. Ya. Jadi semua itu apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu iteration. Jadi kita selalu belajar dari proses. Belajar, proses, begitu terus. Dan ketika kita terlalu perfeksionis, sekali jalan harus langsung berhasil, kita nggak akan melewati proses itu. Kita nggak akan berani untuk melakukan berbagai macam hal untuk mencapai goal itu. Yang malah justru pada akhirnya kita nggak akan mencapai apa-apa. Jadi, kita harus berani untuk melakukan kesalahan, yang penting kita belajar dari sana. Ibaratnya kayak, ya petinju lah. Misalnya petinju. Bisa nggak dia nggak kena tonjok? Nggak bisa, pasti kena tonjok lah, pasti kena tinju juga gitu. Itu adalah resiko, dan itu adalah bagian dari permainan. Salah atau gagal, itu adalah juga bagian dari perjuangan kita mencapai
tujuan kita. Nah, pastikan kamu menganggap bahwa kegagalan tadi bukanlah akhir dari segalanya, tapi adalah feedback untuk kamu bisa jadi jauh lebih baik. Sehingga kamu akan lebih welcome untuk menerima proses yang ada, menjalani proses yang ada, sampai akhirnya kamu bisa mencapai goalmu. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Jangan lupa kamu bisa join dalam webinar Unlimited Success. Gimana cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Kamu bisa daftar secara gratis hari Minggu 26 Juni 2022 pukul 7:30 sampai 8:30 malam. Kamu bisa daftar secara gratis, namun karena slot terbatas, silakan daftar sekarang juga. Klik link yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.